finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Yes, beneran lupa. Tapi kalau misalkan buat bacain teman-teman Capricorn di saat ini ya, ini kita nggak akan lupa ya, yuk teman-teman ya, karena ini kita baca untuk banyak orang ya kan, energinya banyak orang, jadi ayo bantu fokus yuk ya Oracle Card Indonesia, supaya ya kita bisa lihat ya, kita bisa belajar dari sini, take the positive side from this reading ya teman-teman ya, ambil sisi baik dari setiap readingan ini ya. Karena ada banyak sekali makna-makna yang bisa kita pelajari di sini ya. Oke, teman-teman siap ya untuk teman-teman Capricorn di bulan Januari ini. Kita coba lihat gambaran besar ya untuk teman-teman Capricorn di bulan Januari ini. Coba kita lihat ya. Oke. Alright, kita cek 3 card ya. Kita ambil 3 kartu teman-teman ya. Oke. Right, kita coba baca ya untuk teman-teman Capricorn di bulan ini. Oh my goodness, ini exactly sama dengan apa ya tadi ya, ada zodiak apa yang dibaca. Yap, ini ada emotion teman-teman ya, ada Mars di Aries. That means ya secara akar ini di bulan ini mungkin ada beberapa problem-problem atau ujian atau hambatan ya. Tapi ini sebenarnya bukan dari alam semesta ini. Alam semesta nggak pernah ngasih kita ujian atau hambatan ya kan. Itu adalah proyeksi dari ketakutannya kita yang menjadi satu kenyataan gitu teman-teman ya. Dan ini perlu ditanggulangi nggak sih? Perlu banget gitu kan. Perlu dengan cara apa? Nah kalau misalkan problemnya udah terjadi, kita nggak bisa kan mundurin waktu, kita nggak bisa teman-teman ya, tapi kita bisa belajar apa? Bisa belajar untuk bisa merespon problem-problem yang terjadi tersebut dengan cara gimana sih ya. Yang pertama adalah dengan lentur ya, nggak bisa yang namanya kita ngotot banget gitu kan, apalagi kepingin banget untuk cepat selesai gitu kan, apalagi ini hubungannya sama orang lain ya, ini nggak mungkin banget teman-teman ya, bakalan ibaratnya cepat kelar atau kayak gimana gitu ya. Cepat kelar sih ya, itu bonus ya, tapi kalau misalkan kita bisa melewati fase demi fase gitu kan, terus habis gitu proses demi proses, dan kita bisa belajar dari ini akan jadi baik sekali. Selain lebih lentur ya teman-teman, ini juga ini tutur kata ini penting banget ya, jadi belajar untuk bukan lemah lembut dan akhirnya jadi lambret banget, bukan teman-teman ya, tapi lebih ke apa ya, lembut dalam bertutur kata itu, lebih ke kata-katanya dipilih gitu ya, artinya memilih kata, mengolah kata dengan baik, dan ini perlu banget yang namanya latihan teman-teman. Jadi nggak serta-merta orang bisa ngomong dengan baik, tertata dengan baik, ini nggak latihan ya, tetapi ada latihan-latihannya. Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi sehingga yang mendengarkan itu menyenangkan. Itu ada pelajarannya teman-teman, dan kita bisa belajar dari sana. Nah ya, belajar untuk lebih lentur di bulan ini, untuk lebih lembut cara bicaranya ya kan. Belajar juga untuk mengakui kesalahan, jangan ngeyel-ngeyel jadi orang ya kan, apalagi ngeyelan banget teman-teman ya. Ini akan menjadikan kita jadi susah beradaptasi ya. Kalau beradaptasinya susah, terus gimana kita coba mau yang mencoba untuk memahami situasi dan kondisi, ini kan berat banget ya kan. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kita belajar untuk refleksi diri ya, belajar untuk ngakuin kesalahan kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat ya, seperti itu.
ngeyel ini kenapa sih sebenarnya ya kan? Apalagi kalau misalkan kita maksain banget gitu kan pendapatnya kita, kehendaknya kita ke orang lain. Ini definitely ngeyel yang sesungguhnya adalah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi belajar yuk untuk menyadari bahwa tiap manusia tuh punya yang namanya keterbatasannya masing-masing, teman-teman ya, punya keunikannya masing-masing dan punya pandangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa yang namanya maksa orang itu jadi seperti apa yang kita mau ya. Definitely cannot teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk beradaptasi. Tentunya bukan terpengaruh ya. Artinya ya udah deh aku ikut kamu, ya udah deh aku ikut kamu, bukan kayak gitu, tapi lebih face off gitu ya, menghadapi bahwa oke, kamu dan aku punya pandangan yang berbeda gitu kan, kamu dan aku punya persepsi yang berbeda, dan gak apa-apa ya, gak apa-apa, tidak harus sama teman-teman ya, seperti itu. Jadi menyadari bahwa manusia itu, tiap-tiap manusia punya sisi uniknya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk beradaptasi dan tidak memaksakan. Dan juga di bulan ini kita mesti belajar juga untuk realistis ya teman-teman ya, melihat secara nyata ya keadaan yang terjadi kayak gini, situasi yang terjadi seperti ini gitu kan. Gak usah maksa situasi dan kondisinya jadi seperti apa yang kita mau, which is definitely cannot ya, gak bisa teman-teman. Yang ada kita juga mesti belajar untuk beradaptasi, menerima situasi dan kondisi ya kan, supaya apa, supaya bisa melihat dan fokus sama solusi yang bisa dilakukan. Jadi bukan berarti pasrah nerimo terus akhirnya gak ngapa-ngapain ya, dia apa-apain diam aja, enggak ya, tetap berusaha teman-teman ya. Tapi ingat ya, dengan menyadari, dengan menerima situasi dan kondisinya, kita bisa malahan fokus sama solusi-solusi yang bisa kita ambil ya. Dan juga untuk bulan ini adalah bulan sabar ya untuk teman-teman Capricorn, sabar ya teman-teman ya. Ini akan diawali dengan indahnya, dibuka dengan indahnya di tahun 2022 di bulan Januari ini dengan sabar ngadepin yang terjadi ya di bulan ini. Ya sabar nih tentunya tadi udah digaris bawah ya, bukan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan segala sesuatunya yang terbaik dengan adem kepalanya, hatinya juga adem, perasaannya juga adem ya. Oke, ini gambaran besarnya seperti itu untuk teman-teman Capricorn ya. Sekarang kita lihat di kartu yang selanjutnya ada apakah gerangan ya. Coba wait kita pakai mermaid ya. Oke, kita ambil 3 kartu lagi ya teman-teman dia untuk teman-teman Capricorn, bantuin fokus ya teman-teman Capricorn di bulan Januari ini. Coba kita lihat. Alright, oke. Right, ada alright, oke, ada Certain Land of Light, ada La Sirena. Wow, oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Di bulan ini ya teman-teman ya, di bulan Januari ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan ya. Selama ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diubek-ubek tapi nggak tahu nih nggak tahu jawabannya, belum ketemu-temu. Nah ya ini di bulan ini bakalan terkuak satu demi satu teman-teman ya, kayak ada sedikit titik cerah gitu ya. Oke, kayaknya udah tahu nih, hampir mengarah kemana nih, udah ngerti gitu ya, kayak begitu. Jadi segala sesuatunya akan terbuka satu persatu dengan begitu aja gitu kan, menuju ke tempat kita dengan begitu saja teman-teman ya. Jadi tanpa kita yang harus maksa, ayo dong jawabannya apa, ayo dong begini-begini, enggak ya. Tapi semua jawaban itu akan menuju ke kita dengan begitu saja. Jadi you don't have to worry ya teman-teman ya. All you have to do adalah bukan menunggu dan diem aja dan pasrah, enggak ya, tetapi menanggapi, meresponnya, mempersiapkan hal yang akan terjawab di bulan ini ya. Orang boleh ya teman-teman ya memandang kita itu dengan apa aja. Ini kayak gimana ya, itu bisa dijadiin sarana gitu ya buat kita tuh jauh lebih baik ya, introspeksi diri lah ya ibaratnya kayak gitu. Tapi jangan terlalu dibawa baper teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kayak semua mata kayak tertuju sama kita. Pernah gak sih kayak gitu, kita jalan gitu kan, terus kita berasa orang-orang tuh ngelihat kita gitu kan, terus kita merasa bahwa orang-orang tersebut tuh kayak ngelihat penampilan kita, kayak mengkritik kita dan sebagainya dengan cara pandangnya mereka. Nah ini dia teman-teman ya, jangan menjadikan hal tersebut gitu kan pada akhirnya menjadikan
pikiran-pikiran kita jadi nggak sehat ya. Jadi ayo ganti lensa penglihatannya ya kan, buat ngelihat diri ini jadi baik teman-teman ya. Berhenti untuk selalu menganalisa dan selalu mengkritik diri ya. Terserah sih, maksudnya orang-orang mau mengkritik orang kayak gimana dan sebagainya, itu kan persepsi orang lain yang mengenai diri kita. Yang penting adalah persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri, and that's the most important thing ya teman-teman ya. Berhenti yang namanya selalu bilang bahwa aku ini kurang apa ya, aku ini udah begini gitu kan, aku kurang ini, kayaknya aku kurang gini deh, kurang begini gitu kan. Lihatlah bahwa ternyata banyak sekali talenta dan potensi yang kita miliki teman-teman ya. Lihat dengan lensa yang sehat banget gitu ya, jangan dengan hal-hal yang gak sehat gitu ya. Lihat diri ini dengan luar biasa. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, terus siapa lagi? Masa kita mau minta tetangga ya kan? Kan gak mungkin teman-teman ya. Kalau bukan diri kita sendiri yang ngerti diri kita kayak gimana, terus siapa lagi ya. Oke. Ini sebenarnya tentang kayak mengingat ya, untuk menghargai masa lalunya kita ya, or past gitu kan ya. Semua kenangan-kenangan yang indah maupun yang gak indah ya, hargai teman-teman ya. Karena apa? Karena tanpa masa lalu kita ya, gak ada yang namanya pembelajaran dan gak ada kita yang sekarang ini ya kan. Tapi biasanya ini pada kebablasan ya, jadi baper kalau misalkan keinget sama masa lalu ya. Cuman sekedar nengok ke belakang doang gitu kan, tapi malah bablas, nggak bisa nengok lagi, balik lagi ke depan ya teman-teman. Intinya gini, kita boleh yang namanya nengok ke belakang ya kan, ke masa lalunya, kita boleh disenyumin aja ya kan, atau melambaikan tangan say thank you ya. Tapi balik lagi, mau nggak mau kita juga mesti sadar bahwa ada masa sekarang yang menunggu kita untuk melakukan yang terbaik, dan ada masa depan juga yang melambaikan tangan di depan. Jadi ya jangan terlalu lama nengoknya ke belakang ya, langsung aware, jebret gitu kan ke depan lagi. Hadapi yang sekarang ini, yang lalu ya sudah tertinggal di belakang gitu kan, kita nggak bisa balik lagi. Yang bisa kita lakukan hanya nengok ya, it's only a memories ya, itu hanya sebuah memori aja gitu kan ya. Memories bring back you. Ya, oke, it's just only a memory teman-teman ya, yang bisa kita hargai ya. Dan kita nggak bisa yang namanya jadi sekarang ini kalau kita nggak melewati hal tersebut ya. Jadi yang mesti belajar untuk menghargai. Yap. Oke, selanjutnya kita buka satu kartu lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tambah satu kartu lagi ya untuk teman-teman di bulan Januari ini ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Kita baca satu kartu lagi. Alright, ini ada Reassurance of the Golden Light. Oke, ini bagus nih ya. Apa sih sarannya ya? Di bulan ini sebenarnya pertandanya ya, ini bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja ya. Ini walaupun ada Mars di Aries teman-teman ya, jadi ada ujian ataupun proyeksi dari ketakutan kita ya di bulan ini ya. Ini pertandanya semuanya akan baik-baik aja gitu. Even kalau misalkan di bulan ini kayak berada di satu problem atau sesuatu hal yang dihadapkan di satu hal gitu kan ya, rasanya bikin diri kita sendiri tuh kayak desperate gitu ya, desperado ya. Kayak putus asa dan kayak nggak mungkin ada harapan, kayak udah hopeless banget gitu ya teman-teman ya. Tapi ingat satu hal, bahwa semesta itu selalu membantu kita loh ya, untuk dapat menyelesaikan problem-problem yang kita anggap sulit dalam hidupnya kita. Jadi kalau misalkan teman-teman berdoa ya, jangan minta untuk alam semesta ini menyelesaikan problemnya kita, bukan, tapi mintalah kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan problem-problem yang hadir dalam hidupnya kita ya, seperti itu. Ini akan muncul pertanda atau petunjuk yang jelas di bulan ini, yang akan membawa kita menuju ke satu langkah yang pasti atau satu solusi ya, untuk dapat menyelesaikan problem-problem yang muncul di bulan ini ya. Jadi kayak nantinya akan terasa ringan gitu ya. Ada masa dimana nanti pikiran, hati kita ya mungkin lelah atau capek menghadapi masalah-masalah yang kayak never ending story, kayak misalkan ini baru selesai lagi besoknya gitu kan, apalagi gitu ya. Dan kayak berasa kayak lelah, kayak merasa sendiri, terus kayak merasa semua atau segala sesuatunya kita kayak sendirian gitu ya, nggak ada yang bantu gitu ya. Kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kita diingetin bahwa
Kalau kita nggak minta ya kan, terus gimana coba ya kan, semesta tahu kita membutuhkan apa ya. Berdoa teman-teman ya, benar-benar memasrahkan segala sesuatu ya, berdoa ya sesuai dengan kebutuhannya, permintaannya itu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jangan meminta alam semesta ini untuk menyelesaikan problemnya kita ya kan, orang itu problemnya kita juga gitu kan. Nah tetapi ya mintalah kepada alam semesta ini untuk membantu kita ya, memberikan kekuatan sama kita ya untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang sedang kita hadapi ya kan. Walaupun alam semesta ini maha tahu, maha mengetahui teman-teman ya, tapi gak ada salahnya kita meminta bantuan ya kan, seperti itu ya kan, untuk mendapatkan solusi-solusi dari problem-problem yang kita hadapi. Minta bantuan ya. Dengan begitu pasti pertandanya tuh bakalan bener-bener kayak dibukain satu persatu tuh dengan kayak mudah banget gitu ya. Ingat buat selalu percaya, sabar juga teman-teman ya. Ini tadi juga ada kartu tentang kesabaran ya di atas ya. Ingat buat percaya, sabar, yakin ya, dan berani teman-teman. Memang yang namanya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kehendak dari semesta ini seperti apa kan kita juga nggak tahu ya kan. Tapi ingat bahwa kita akan selalu dibantu ya kan, langkah demi langkah, kita nggak sendiri, jadi jangan merasa sendirian ya. Oke, teman-teman, ini untuk di bulan Januari ini untuk teman-teman Capricorn ya. Semoga teman-teman Capricorn di bulan Januari ini tetap semangat menghadapi apapun yang terjadi, dan tentunya masih ditemenin sama Oracle Card Indonesia setiap hari. Asik ya, apalagi kalau diputar tiap hari ya. Oke teman-teman ya, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great month. Bye bye.